Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan channel Handrasa Napoleon berbagi cerita. Jadi saya teringat waktu saya berangkat haji, ngebadalin ibu saya, Hajah Rosmini binti Bahtiar. Saya memaksakan diri untuk naik ke Gua Hira. Sebab waktu haji pertama tahun 2001 saya ngelihat Gunung Hira itu udah takut, batu-batu semua dari jauh. Tapi yang kedua, saya pikir ini tempat yang saya belum kunjungi. Ketika saya naik ke tangga di Gunung Hira itu, saya berpikir di Indonesia, saya dari zaman mahasiswa sudah pernah naik Gunung Pangrango, Gunung Slamet. Lalu ketika sudah di Lampung jadi dosen Universitas Bandar Lampung sama mahasiswa saya tahun 2010 naik Gunung Pesagi. Nah, hati kita ini suka berkata sendiri. Jadi begitu ngelihat Gunung Hira itu ada tangga lebar-lebar ternyata. Onta bisa naik gitu segala macam. Tangganya itu mungkin 5 meteran. Ada timbul di rasa saya, waduh, tahu gini saya pikir kayak manjat gunung di Indonesia gitu. Ini bertangga, tangganya batu gitu, lebar. Timbul ada rasa mungkin nganggap sesuatu yang mudah naik Gunung Hira itu. Jadi begitu timbul perasaan itu, saya itu baru nginjek 7 tangga. 7 tangga itu saya udah mau pingsan, mau roboh. Nyender saya ke dinding itu. Stipar saya. Tak ampun. Ternyata ada rasa sombong di dalam hati yang tidak terucap, yang membuat saya hampir tidak bisa meneruskan perjalanan naik ke Gua Hira, Gunung Hira. Akhirnya saya bisa melanjutkan perjalanan setelah istirahat sebentar. Sampailah saya di Gua Hira. Gua Hira ini ternyata bukan gua seperti yang digambarkan di Indonesia berupa lobang, gunung kapur gitu. Ternyata dia celah antara lempengan-lempengan batu yang marmer yang belah seperti pedang-pedang panjang gitu. Jadi sepertinya batu itu kena hantam kekuatan besar sehingga dia pecah gitu. Pecahnya kayak beling gitu. Tajam-tajam, bukan kecil-kecil petak. Jadi kayak pecahan pedang es gitu. Jadi bukan berupa gua-gua celah gitu. Bukan berupa lubang-lubang, tapi berada di bawah batu-batu lempengan yang bertumpuk-tumpuk seperti mengatapi gitu. Kebetulan saya bawa Quran terjemahan. Lalu saya minta petunjuk apa sih sebenarnya Gua Hira ini. Ternyata saya dapat ayat yang bercerita bahwa itu tempat pencipta langit dan bumi mengajari Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang ada ceritanya bahwa Nabi Ibrahim tinggal di gua, itu ada cerita, tapi kita nggak kebayang bahwa itu Gua Hira karena bapaknya kan pembuat patung. Nah, jadi Gua Hira itu memang tempat pencipta mengajari manusia. Jadi
setelah Nabi terakhir ditutup, ya manusia belajar kepada pencipta langit dan bumi dengan Iqra, dengan kitab yang sampai sekarang original, Quran yang diterima Nabi Muhammad dengan turunnya kontekstual berupa hikmah-hikmah, tapi sudah ditanamkan secara goib ketika perintah Iqra diterima Muhammad SAW. Tapi susunan Quran sudah terstruktur mulai dari Al-Fatihah, terus surat-surat Madaniyah, surat-surat Makkiyah, dan terakhir Iqra, perintah untuk membaca kembali secara simultan terus menerus seumur hidup. Karena itu merupakan Shiratal Mustaqim, jalan menuju orang-orang yang menegakkan kebenaran, ketaatan, sehingga dia akan menemui 3 jalan, jalan yang diberi nikmat, atau jalan yang sesat, atau jalan yang dimurkai. Ketiga jalan itu tergambar jelas di bacaan mulia Quran dari Fatihah sampai penutup Anas, itu tergambar jelas. Jadi pencipta sudah memberikan Quran yang nyata, dibilang di surat Yasin, Quran yang nyata. Jadi bukan yang samar, cuman ya memang ada 3 statement tentang Quran yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Satu, dia adalah terpelihara. Kedua, tidak menyentuhnya kecuali orang yang dibersihkan. Ketiga, nanti Quran itu dilempar ke belakang karena orang akan membuka kitab-kitab lain yang bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seumur hidupnya hanya menerima Quran. Begitu Quran itu selesai, maka dia meninggal. Kitab-kitab lain tidak ada ininya. Kalau di Quran dinyatakan kitab lain adalah ada setannya. Jadi jelas bahwa manusia belajar dengan Iqra, membaca Quran terjemahan itu adalah proses belajar kepada pencipta langit dan bumi. Saya dapat petunjuknya itu di Gua Hira. Waktu itu saya minta petunjuk dengan Quran terjemahan. Jadi bagi mereka yang tidak mau Iqra, ya otomatis dia akan tersesat. Walaupun dia beriman, syahadat. Ya banyak orang yang syahadat hari ini dengan peristiwa pertandingan bola di Qatar, gitu gampang orang syahadat. Tapi untuk membaca Quran, Iqra, ini banyak penghalangnya. Jadi itu adalah jalan manusia menuju pencipta langit dan bumi, dan di situ banyak yang menghalangi. Armada iblis, dajjal, setan, semua berusaha menghalangi. Jadi untuk masuk di Anas, A'udzubirrabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu akan masuk pada waswisufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi situasi yang penuh ujian dan hidayah. Jadi ada yang orang sudah beriman diuji gagal, ada orang yang belum beriman tapi dia mau belajar dapat hidayah. Dan sekarang justru di Roma banyak orang banyak dapat hidayah karena mereka mempelajari Quran terjemahan. Bahkan di negara-negara kafir, justru orang-orang yang muslim keturunan ini banyak tidak mau Iqra, tidak mau mempelajari isi Quran. Sampai Habibie pun harus menyontoh seorang Yahudi yang di Jerman yang selalu mengalahkan dia. Baru dia tersadar bahwa Iqra, membaca Quran terjemahan, itu adalah satu proses belajar kepada pencipta langit dan bumi. Jadi bukan kecerdasan manusia, tapi kecerdasan pencipta langit dan bumi yang akan diberikan dalam bentuk hikmah kepada manusia-manusia yang Iqra. Demikian, mudah-mudahan sharing ini mampu memotivasi kita untuk masing-masing kita belajar kepada pencipta langit dan bumi dengan Iqra. Karena kita akan berbeda-beda pemahamannya, dan masing-masing kita akan mendapatkan ilmu yang berbeda. Dan disinilah yang dibilang
Imam Mahdi itu imam yang banyak. Kita akan disatukan dengan Quran, disatukan dengan Quran. Bukan Quran menjadi sumber perbedaan, tapi kalau kita pakai kitab-kitab lain maka kita tidak akan bersatu dalam Iqra. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada komentar, saran, silakan kita berdiskusi. Mudah-mudahan kita saling belajar, saling meningkatkan ilmu dan frekuensi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.